Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Seorang penulis bisa menuliskan berbagai macam buku. Nah, tujuan penulis menuliskan berbagai macam buku, pastinya ia memiliki pesan yang akan ia sampaikan melalui buku itu. Begitu juga dengan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita ini bagaikan sebuah buku yang Tuhan sudah menuliskan sebuah pesan secara khusus bagi setiap kita. Pesan itu berbeda-beda antara saya dan saudara. Yang pasti pesan itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga pesan Tuhan dapat tersampaikan melalui hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan itu unik. Satu orang dengan orang yang lain memiliki talenta yang berbeda, kehidupan yang berbeda, proses hidup yang berbeda. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita iri hati. Sebab firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika kita iri hati, kita akan kacau di dalam hati kita. Bukan hanya kacau di dalam hati kita, tapi di pikiran kita akan kacau juga. Kita akan merancangkan sesuatu yang jahat. Nah, ketika itu juga kita merancangkan sesuatu yang jahat, kita kacau di dalam hidup kita. Kita tidak fokus terhadap pesan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang akan kita sampaikan melalui kehidupan ini. Sehingga pesan itu tidak tersampaikan di dalam setiap langkah hidup kita, karena kita kacau. Oleh karena itu, janganlah kita iri hati kepada orang lain. Nggak usah ngurusi orang lain, nggak usah kita terlalu kepo kepada orang lain sehingga membuat kita iri hati. Tetapi fokus terhadap diri kita sendiri. Sebab Tuhan sudah membuat sebuah rencana yang indah kepada masing-masing kita. Tuhan punya cara yang unik, yang berbeda-beda kepada setiap kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada setiap kita berbeda-beda juga. Oleh karena itu, fokuslah, kembangkan kemampuan kita, kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga pesan yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita dapat tersampaikan melalui jalan kehidupan kita setiap harinya. Firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, di sini kita juga diingatkan, iri hati dapat membuat kita patah semangat. Kita nggak akan bergairah lagi menjalani kehidupan kita. Sebab kita terlalu mengurusi orang lain dan kita lupa akan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita iri hati, buang iri hati itu, fokus terhadap apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, kembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, supaya kita dapat menghasilkan buah, dan buah itu dapat memancarkan terang kasih Kristus, sehingga pesan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan dapat tersampaikan di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan pada kita, jalankan dan lakukan itu, dan buang iri hati, supaya kita dapat menyampaikan pesan yang sangat indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan orang lain dapat menerima pesan itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.